Tiket yang paling diburu oleh masyarakat Indonesia, terutama pencinta bola, yaitu tiket laga Timnas Indonesia. Penjualan tiket hari pertama, hari ini saudara, langsung ludes terjual. Insiden kekerasan supporter Australia terhadap supporter Indonesia, ketegangan akibat tiket yang didominasi pendukung Garuda. Sydney, Australia, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Australia dan Indonesia yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium memicu ketegangan antara supporter kedua negara. Insiden kekerasan terjadi ketika seorang supporter Indonesia menjadi korban pemukulan oleh supporter Australia yang frustrasi akibat tidak mendapatkan tiket pertandingan. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 80% tiket pertandingan dibeli oleh supporter Indonesia, menyebabkan banyak pendukung tuan rumah tidak kebagian tiket. Dominasi supporter Indonesia dalam pembelian tiket. Antusiasme supporter Indonesia untuk mendukung timnas mereka di Australia sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 3.250 tiket pertandingan telah dibeli oleh supporter timnas Garuda dalam satu pekan pertama penjualan tiket. Jumlah ini mencerminkan sekitar 80% dari total tiket yang dialokasikan untuk pertandingan tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar supporter Indonesia mendapatkan akses tiket yang memadai. Namun, dominasi pembelian tiket oleh supporter Indonesia menimbulkan ketidakpuasan di kalangan supporter Australia. Banyak dari mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mendukung timnas mereka secara langsung di stadion. Kekecewaan ini memicu ketegangan yang akhirnya berujung pada insiden kekerasan. Kronologi insiden kekerasan. Pada 15 Maret 2025, 5 hari sebelum pertandingan, sekelompok supporter Australia yang tidak mendapatkan tiket berkumpul di sekitar stadion untuk memprotes alokasi tiket yang dianggap tidak adil. Di tengah protes tersebut, seorang supporter Indonesia yang mengenakan atribut timnas melintas di area tersebut. Tanpa alasan yang jelas, beberapa supporter Australia mendekati dan mulai mengintimidasi supporter Indonesia tersebut. Situasi dengan cepat memanas, dan salah satu supporter Australia memukul supporter Indonesia tersebut hingga terjatuh. Insiden ini segera menarik perhatian petugas keamanan yang berada di lokasi. Mereka dengan cepat melerai dan mengamankan pelaku kekerasan. Korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis dan dilaporkan mengalami luka ringan. Reaksi dari berbagai pihak. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Australia dan meminta agar pelaku kekerasan diproses sesuai hukum yang berlaku. Duta Besar Indonesia untuk Australia juga mengunjungi korban di rumah sakit dan memastikan bahwa hak-haknya terlindungi. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Australia, FFA, menyatakan penyesalan mendalam atas insiden tersebut. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. FFA juga berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan di sekitar stadion menjelang pertandingan untuk mencegah insiden serupa terulang. Tantangan dalam distribusi tiket. Dominasi supporter Indonesia dalam pembelian tiket menyoroti tantangan dalam distribusi tiket pertandingan internasional. Biasanya, alokasi tiket untuk supporter tim tamu dibatasi untuk menjaga keseimbangan dan keamanan di dalam stadion. Namun, dalam kasus ini, tingginya permintaan dari supporter Indonesia menyebabkan ketidakseimbangan yang memicu ketegangan. PSSI telah berupaya untuk memastikan supporter Indonesia mendapatkan akses tiket, namun tetap menghormati regulasi yang ditetapkan panitia dan otoritas setempat. Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar pihak Australia membuka akses penjualan tiket bagi supporter Indonesia, mengingat animo yang luar biasa. Langkah-langkah pencegahan ke depannya. Insiden ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara pertandingan internasional untuk lebih memperhatikan distribusi tiket dan potensi dampaknya terhadap hubungan antar supporter. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. 1. Alokasi tiket yang adil. Menetapkan kuota tiket yang seimbang antara supporter tuan rumah dan tamu untuk mencegah ketidakseimbangan. 2. Sistem penjualan yang transparan. Menggunakan sistem penjualan tiket yang transparan dan mudah diakses oleh kedua belah pihak. 3. Peningkatan keamanan. Menempatkan petugas keamanan di titik-titik rawan untuk mencegah dan menangani potensi konflik. 4. Edukasi supporter. Memberikan edukasi kepada supporter mengenai pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati pendukung lawan. 5. Kerjasama antar federasi sepak bola. Federasi sepak bola dari kedua negara perlu berkoordinasi dalam hal distribusi tiket dan keamanan supporter. Penutup. Sepak bola seharusnya menjadi ajang yang menyatukan, bukan memecah belah.
Insiden kekerasan yang terjadi antara supporter Australia dan Indonesia akibat masalah tiket menunjukkan pentingnya manajemen yang baik dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Diharapkan, dengan evaluasi dan perbaikan ke depan, insiden serupa dapat dihindari dan semangat sportivitas dapat terus dijaga. Insiden kekerasan supporter Australia terhadap supporter Indonesia, ketegangan akibat tiket yang didominasi pendukung Garuda. Sydney, Australia, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Australia dan Indonesia yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium memicu ketegangan antara supporter kedua negara. Insiden kekerasan terjadi ketika seorang supporter Indonesia menjadi korban pemukulan oleh supporter Australia yang frustrasi akibat tidak mendapatkan tiket pertandingan. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 80% tiket pertandingan dibeli oleh supporter Indonesia, menyebabkan banyak pendukung tuan rumah tidak kebagian tiket. Dominasi supporter Indonesia dalam pembelian tiket. Antusiasme supporter Indonesia untuk mendukung timnas mereka di Australia sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 3.250 tiket pertandingan telah dibeli oleh supporter timnas Garuda dalam satu pekan pertama penjualan tiket. Jumlah ini mencerminkan sekitar 80% dari total tiket yang dialokasikan untuk pertandingan tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar supporter Indonesia mendapatkan akses tiket yang memadai. Namun, dominasi pembelian tiket oleh supporter Indonesia menimbulkan ketidakpuasan di kalangan supporter Australia. Banyak dari mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mendukung timnas mereka secara langsung di stadion. Kekecewaan ini memicu ketegangan yang akhirnya berujung pada insiden kekerasan. Kronologi insiden kekerasan. Pada 15 Maret 2025, 5 hari sebelum pertandingan, sekelompok supporter Australia yang tidak mendapatkan tiket berkumpul di sekitar stadion untuk memprotes alokasi tiket yang dianggap tidak adil. Di tengah protes tersebut, seorang supporter Indonesia yang mengenakan atribut timnas melintas di area tersebut. Tanpa alasan yang jelas, beberapa supporter Australia mendekati dan mulai mengintimidasi supporter Indonesia tersebut. Situasi dengan cepat memanas, dan salah satu supporter Australia memukul supporter Indonesia tersebut hingga terjatuh. Insiden ini segera menarik perhatian petugas keamanan yang berada di lokasi. Mereka dengan cepat melerai dan mengamankan pelaku kekerasan. Korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis dan dilaporkan mengalami luka ringan. Reaksi dari berbagai pihak. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Australia dan meminta agar pelaku kekerasan diproses sesuai hukum yang berlaku. Duta Besar Indonesia untuk Australia juga mengunjungi korban di rumah sakit dan memastikan bahwa hak-haknya terlindungi. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Australia, FFA, menyatakan penyesalan mendalam atas insiden tersebut. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. FFA juga berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan di sekitar stadion menjelang pertandingan untuk mencegah insiden serupa terulang. Tantangan dalam distribusi tiket. Dominasi supporter Indonesia dalam pembelian tiket menyoroti tantangan dalam distribusi tiket pertandingan internasional. Biasanya, alokasi tiket untuk supporter tim tamu dibatasi untuk menjaga keseimbangan dan keamanan di dalam stadion. Namun, dalam kasus ini, tingginya permintaan dari supporter Indonesia menyebabkan ketidakseimbangan yang memicu ketegangan. PSSI telah berupaya untuk memastikan supporter Indonesia mendapatkan akses tiket, namun tetap menghormati regulasi yang ditetapkan panitia dan otoritas setempat. Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar pihak Australia membuka akses penjualan tiket bagi supporter Indonesia, mengingat animo yang luar biasa. Langkah-langkah pencegahan ke depannya. Insiden ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara pertandingan internasional untuk lebih memperhatikan distribusi tiket dan potensi dampaknya terhadap hubungan antar supporter. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. 1. Alokasi tiket yang adil. Menetapkan kuota tiket yang seimbang antara supporter tuan rumah dan tamu untuk mencegah ketidakseimbangan. 2. Sistem penjualan yang transparan. Menggunakan sistem penjualan tiket yang transparan dan mudah diakses oleh kedua belah pihak. 3. Peningkatan keamanan. Menempatkan petugas keamanan di titik-titik rawan untuk mencegah dan menangani potensi konflik. 4. Edukasi supporter. Memberikan edukasi kepada supporter mengenai pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati pendukung lawan. 5. Kerjasama antar federasi sepak bola. Federasi sepak bola dari kedua negara perlu berkoordinasi dalam hal distribusi tiket dan keamanan supporter. Penutup. Sepak bola seharusnya menjadi ajang yang menyatukan, bukan memecah belah.
Insiden kekerasan yang terjadi antara supporter Australia dan Indonesia akibat masalah tiket menunjukkan pentingnya manajemen yang baik dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Diharapkan, dengan evaluasi dan perbaikan ke depan, insiden serupa dapat dihindari dan semangat sportivitas dapat terus dijaga.